Patroli bersama TNI dan tentara Malaysia jaga perbatasan. BPBD dan DJPB dorong UMKM perkebunan naik kelas. Selamat sore pemirsa, TVRI Kalimantan Utara kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Nandira Latisa yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan, dan inilah Kalimantan Utara hari ini selengkapnya. Polda Kaltara menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 3 kg. Sabu asal Malaysia dengan tujuan Sulawesi Selatan tersebut telah dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air. Kepolisian daerah atau Polda Kalimantan Utara melalui Dires Narkoba berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 3 kg. Barang haram tersebut merupakan hasil pengungkapan periode Februari hingga April 2026. Dires Narkoba Polda Kaltara Kombes Pol Hamid Andri Sumantri mengatakan, sabu tersebut diduga berasal dari Malaysia yang rencananya akan dibawa menuju Sulawesi melalui jalur laut. Kronologinya, personel di Dires Narkoba menerima informasi bahwa akan ada pengiriman sabu menuju Toli-Toli, Sulawesi Tengah melalui jalur laut. Tim personel di Dires Narkoba kemudian melakukan pemantauan terhadap tersangka berinisial R selama 3 hari sebelum akhirnya dilakukan penangkapan. Barang bukti tersebut telah dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air, sementara tersangka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kaltara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kemudian untuk penangkapan yang 3 kilo ini berawal anggota kami melaksanakan penyelidikan di wilayah Nunukan Spastik yang atas nama R ini kita sudah buntuti, sudah lidik selama 3 hari. R ini barang buktinya sebanyak 3 kilo ini mau dibawa melalui sarana laut menuju ke Toli-Toli. Dan kami kemarin sudah sampai pengembangan sampai di wilayah Toli-Toli Sulawesi Utara sana, tidak ditemukan pelaku yang lain. Atas perbuatannya, tersangka R dijerat pasal 114 Junto pasal 112 ayat 2 untuk nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Tarakan melakukan uji sampel darah terhadap ratusan ekor sapi. Hal tersebut dilakukan guna menghindari masuk penyakit hewan, sekaligus memastikan kesehatan hewan kurban terjamin. Uji sampel darah terhadap hewan kurban khususnya sapi dilakukan secara bertahap oleh petugas dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kota Tarakan. Pengambilan sampel darah dilakukan petugas di sejumlah tempat penjualan hewan kurban seperti di kawasan Jalan Bayangkara dan Pasir Putih. Satu persatu hewan kurban jenis sapi diambil sampel darahnya untuk selanjutnya dilakukan pengujian di Balai Karantina. Dari 3 lokasi tersebut, sekitar 420 ekor sapi telah diambil sampel darahnya. Sebagian besar sapi berasal dari Gorontalo, Sulawesi Selatan dengan jenis sapi Bali dan Limosin. Para medik dari BKHIT Tarakan, Bambang Suryono, mengungkapkan bahwa pengambilan sampel darah tersebut guna menghindari penyakit hewan seperti penyakit mukut dan kuku hingga antraks. Selain itu juga untuk menjamin agar hewan kurban yang dijual dan dipotong saat Idul Adha dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Sapinya sekitar 420-an. Itu kita lakukan kami sampel untuk memastikan bahwa ini sebelum ke masyarakat sudah di sampelnya dulu, baru untuk antisipasinya kan. Waktu penyakit ini kan tidak harus pada sapinya, pada medianya juga bisa. Jika dari atas kapal dari angkat laut ini juga bisa. Makanya untuk memastikan sapi ini sehat, dilakukanlah pengujian lanjut. Dan sebenarnya sudah dilakukan di sana. Cuma harus diuji ulang di sini. Karena media membawa itu bukan di sapinya aja, banyak medianya itu. Sementara itu, jika ditemukan hewan kurban yang terjangkit penyakit, petugas akan langsung melakukan karantina hingga kondisi hewan membaik. Siti Hardiadi dari Tarakan melaporkan. Pemerintah menargetkan sebanyak 411 koperasi merah putih dapat beroperasi di Kaltara. Namun hingga saat ini seluruh koperasi tersebut masih dalam tahap pembangunan gerai. Pembentukan koperasi merah putih di Kalimantan Utara hingga kini masih terus berproses.
Kepala Disperindakoop dan UKM Kaltara Hasriani mengatakan terdapat 400 koperasi merah putih yang terbentuk. Dari jumlah tersebut, puluhan diantaranya dalam tahap pembangunan gerai. Pembangunan tersebut dibiayai melalui dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Sementara untuk koperasi lainnya masih terkendala lahan. Diketahui pembangunan koperasi merah putih membutuhkan lahan minimal 20 kali 30 meter persegi yang berasal dari hibah pemerintah desa atau kelurahan. Selain pembangunan fisik, proses administrasi dan kelembagaan koperasi juga masih terus dilengkapi oleh masing-masing desa. Koperasi Merah Putih sendiri diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat melalui pengelolaan usaha bersama. Saat ini memang belum ada pergerakan untuk bagaimana percepatan untuk memulai usaha, karena saat ini masih untuk pembangunan gerai, yaitu lahan-lahan di setiap daerah kabupaten itu masih pendataan yang mana yang untuk bisa dilakukan pembangunan gerai. Jadi tunggu tahap itu dulu, baru nanti kita tunggu pasti ada edaran biasanya. Pemerintah daerah optimistis setelah seluruh proses rampung. Koperasi tersebut dapat segera beroperasi dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di Kalimantan Utara. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kembali kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini.